Nah, sekarang kita sedang meliput acara himpun doa untuk almarhum Presiden Kongres Advokat Indonesia atau KAI yang pertama, yaitu Bapak Haji Indra Sahnun Lubis SH. Beliau adalah Presiden KAI yang pertama. Beliau meninggal pada tanggal 10 November 2017. Dan ini terlihat para petinggi organisasi advokat KAI hadir di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terlihat ada Presiden KAI Ibu Siti Jamaliah Lubis SH, ada Pak Sekjen KAI, Pak Sekjen KAI Pak Apolos Jarabonga, ada Dewan Pembina, ada Dewan Penasehat, Dewan Pembina Pak Rusdi, yang kita kerjakan di dunia maksiat, balasannya neraka di Allah. Ada penasehat, para vice presiden, terlihat ada Pak Petrus Balapationa, ada Pak Petrus Balapationa, ada Bang Herman Kadir. Atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Ya, kita lihat juga keluarga dari Pak Indra Sahnun Lubis. Ada putra beliau yang pertama, yaitu Bang Milano Lubis. Sama seperti hakim itu iya. Ya, dengan pelanggaran syariat. Kalau kita advokat pun begitu. Iya, ada juga Mbak Rizky Dinda Putri, ini putrinya juga. Putrinya juga. Ada yang berani bayar pengacara, bagaimana caranya? Dan para pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia. Bapak Ibu kalau mengerjakan hal demikian, mungkin di dunia bisa ngerasain nikmat dunia. KAI ini didirikan pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman yang dihadiri oleh ribuan advokat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini di belakang saya juga ada advokat senior Pak Yanto Jaya. Ini beliau salah satu advokat IPHI dan KAI yang sangat loyal. Di depan Ibu Presiden KAI ada Bang Nazarudin Lubis, ada Pak Oka Yosli di belakang Ibu Presiden KAI, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang hadir di sini Bapak Rusdi Tahir, Bapak Oka, Pak Petrus, Pak Trubus, Bapak Andi Irman Putra Sidin, masih banyak ini yang lain, Ketua DPD DKI, dan semua saudara-saudaraku yang saya cintai dan sayangi. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk menghadiri 4 tahunnya Pak Indra, abang kita, orang tua kita, berpulang ke rahmatullah. Tapi kita merasa bahwa dia tetap ada bersama kita selama-lamanya. Jasa beliau mungkin semua sudah tahu lah. Kita bisa besar, KAI bisa besar karena beliau juga. Jadi saya harapkan kita tidak akan bisa melupakan sejarah. Kita tidak akan pernah melupakan bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa solid di KAI. Itu semuanya karena pengarahan dari mereka, dari Bang Indra Sahnun Lubis. Saya sangat bangga kita bersaudara. KAI ini sangat solid. Satu disakiti, semua akan membantu. Itulah tandanya persaudaraan. Dan mudah-mudahan ke depannya KAI lebih besar lagi, lebih besar dikenal lagi. Saya mungkin memimpin KAI belum sempurna, saya akuin itu. Tapi saya yakin dengan support atau dukungan dari semua anggota KAI, saya akan bisa dan kuat menjalani sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia. Saya ini sebenarnya jangan dianggap mungkin mau jadi presiden, enggak.
karena kita hanya meneruskan perjuangan Bang Indra. Nanti setelah saya mungkin ada lagi pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi yang saya harapkan untuk meneruskan perjuangan Bang Indra ini. Dan saya yakin kita semua sangat menyayangi KAI, sangat menjaga nama baik organisasi KAI, supaya seperti tadi kata Pak Ustadz, dengan hadirnya kita di sini, dengan kita datang kemari ini, beliau juga pasti sangat gembira, pasti sangat senang melihat adik-adiknya masih ingat kepada dia. Dan saya harap ini tidak akan pernah kita lupakan selamanya. Saya yakin kita semua juga akan menjadi advokat yang baik, Pak Ustadz, ya, menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan di negara ini. Ini mungkin harapan Pak Indra dari dulu. Memang siapa sih yang nggak butuh duit, tapi bukanlah uang itu segala-galanya untuk kita. Mari kita perjuangkan keadilan, kita bantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan mencari keadilan di negara ini. Dan dengan adanya kita di sini juga, kita melihat inilah rumah masa depan kita berikutnya. Ya, sadarilah itu. Setiap saat, setiap waktu, kalau Tuhan memanggil, tidak ada yang dapat bisa menghalangi. Semua akan kita tinggalkan, anak, harta, semua akan kita tinggalkan. Hanya kebaikan dan amal ibadahlah yang kita bawa nanti di akhirat. Dan apa yang kita buat di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nantinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudaraku semua yang hadir di sini menjadi manusia yang baik, manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Pak Petrus ini juga istrinya baru saja wafat, Pak, ya. Tapi insya Allah ke depannya juga akan dapat berumah tangga seperti kata Pak Ustadz tadi, Pak Petrus, ya. Itu suatu amanah, ya, bukan sesuatu yang tidak baik, ya Pak Ustadz, ya. Ya, Pak Oka juga di sini masih duda juga, tapi dengan mendengarnya tadi ceramah Pak Ustadz, mungkin mereka ini segera berumah tangga juga, Pak, ya. Untuk yang baik, bukan untuk apa-apa. Banyak lagi yang ada di sini. Jangan diartikan yang negatif, tapi artikanlah bahwa itu adalah pasangan hidup kita dan tempat kita berbincang bersama-sama. Itu yang saya mungkin harapkan. Dan setelah acara ini, saya mengundang saudara-saudara berkumpul di rumah saya. Marilah kita berdialog juga di sana. Kita sudah lama juga tidak mengadakan acara pertemuan-pertemuan. Dan insya Allah tahun depan bulan Mei, ulang tahun KAI, Rakernas dan peluncuran buku KAI kita akan adakan di Garut, ya, karena kebetulan bupatinya Pak Rudi ada orang KAI, jadi dia mengundang kita di sana. Nanti akan saya siapkan bis hibah, kita pergi bersama-sama di sana karena sudah lama sekali kita tidak berkumpul, sudah saling rindu di hati masing-masing. Dan saya ucapkan lagi terima kasih. Semoga pertemuan ini berlanjut selamanya dan persaudaraan kita tetap solid, KAI tetap solid, KAI tetap maju ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan Melano ini anak dari Pak Indra. Ayo Melano. Ini anak Pak Indra yang paling tua, keponakan saya, mungkin bisa mengasihkan sepatah dua patah kata untuk kita semuanya. Maju lagi, depan darah Vanessa ya. Kecelakaan pun ada di situ. Saya juga di Jombang, dia duluan. Sambil ceritakan nanti. Nah, dia duluan nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para wali-wali Allah yang ada baik di tanah Arab maupun yang ada di sini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah yang sangat baik, doa yang sangat baik buat ayahanda dan kita semua yang ada di sini. Saya nggak bisa banyak
rasa syukur ya. Selama Papa, ayah saya menjalankan organisasi baik dari IPHI, KAI, alhamdulillah saya bisa mendampingi beliau juga, selalu bersama-sama beliau, mensupport beliau. Terima kasih Bang Petrus, yang Bang Herman, Pak Rusdi, yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Apa yang telah Pak Indra lakukan banyak banget, berkesan sebenarnya buat orang banyak. Itu saya rasain sendiri. Kenapa? Setelah saya menjalani profesi advokat, akhirnya saya banyak bertemu orang-orang yang sebenarnya saya nggak kenal, tapi akhirnya jadi silaturahminya jadi lebih baik. Banyak banget yang ternyata itu temannya beliau, yang sekarang malah jadi kolega, malah jadi sahabat. Apa yang beliau selalu ajarkan ke kita, baik ke anak, ke sahabat-sahabatnya beliau, jangan pernah utamakan suap. Itu benar. Uang bukan segalanya. Intinya penegakan hukumnya yang utama, yang lain itu belakangan. Karena di mata penegak hukum, kalau kita hanya mengandalkan uang, hanya suap, kita tidak ada akan dipandang sama sekali penegak hukum lainnya. Itu yang selalu disampaikan Papa, Pak Indra, mungkin kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dan alhamdulillah, walaupun beliau mendidik saya dengan keras, mungkin anak-anak beliau dengan keras, mungkin sebanyak yang tahu. Tapi apa yang beliau berikan, apa yang beliau ajarkan kepada saya, yang bikin saya hari ini bisa berdiri di sini dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih. Saya nggak bisa banyak berkata-kata. Terima kasih. Sampai hari ini, sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau, kita semua yang ada di KAI maupun di IPHI selalu merasa dekat dengan beliau dan selalu ingat dengan beliau. Saya berharap Tante Mia bisa membesarkan KAI seperti apa yang Papa inginkan. KAI ini bisa terus eksis, mungkin lebih besar daripada Papa waktu menjalankan KAI ini. Saya juga berharap, sebenarnya saya pengennya Rahmat, Ketua Umum IPHI juga bisa hadir sebenarnya hari ini. Cuman beliau karena sekarang sudah jadi wakil bupati, menjalankan tugas-tugas pemerintahan, maka tidak bisa hadir. Beliau juga mengucapkan salam kepada teman-teman, saudara-saudara di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa tetap solid, tetap bisa sama-sama membesarkan KAI ke depan. Siapapun pemimpinnya, mungkin nanti setelah Tante Mia pasti ada kader-kader yang lebih baik. Saya yakin semuanya sama, semuanya mampu bisa membesarkan KAI ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul bersama-sama di sini selain untuk silaturahmi di antara kita, tapi yang paling penting hari ini kita berkumpul untuk mengingat kembali Bapak Haji Indra Sahnun Lubis di hari yang secara nasional kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dan bagaimanapun Haji Indra Sahnun Lubis kita akui adalah pahlawan bagi kita, pahlawan bagi penegakan hukum Indonesia, karena kita tidak ragukan lagi komitmen beliau dalam bagaimana menciptakan, merekreasikan advokat-advokat yang kemudian bisa berwibawa, bisa diperhatikan, bisa dihormati oleh para penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan hakim. Tentunya amanah dari perjuangan beliau itulah yang kemudian kita harus jaga baik-baik, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Ustadz, Pak Melano, Ibu Presiden, bahwa integritas advokat yang diwariskan oleh beliau
yang kemudian bisa menjadi solidaritas kita sesama advokat. Kalau ada satu yang kemudian tertindas, maka kita semua sebagai organisasi advokat yang dibesarkan oleh Bapak Haji Indra Sandung Lubis akan kemudian sama-sama untuk bangkit untuk melawan ketertindasan itu. Saya kira itu warisan yang paling penting yang harus terus kita jaga, kita lestarikan, kita hormati dari Bapak Haji Indra Sandung Lubis. Beliau banyak memberikan jasa bagi pembangunan, bukan hanya advokat bagi Kongres Advokat Indonesia, tetapi advokat seluruh Indonesia, bahkan wajah penegakan hukum kita di Indonesia. Saya kira kita bangga semua di sini sebagai sahabat beliau, sebagai murid beliau, sebagai adik beliau, sebagai kolega beliau, dan seterusnya. Kita bangga kepada beliau. Mari kita doakan agar segala amal jariah beliau di dalam kuburnya terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Presiden, Pak Sekjen, para senior, dan yang saya sangat tersentuh dengan doa Ustadz. Sampai saya dalam hati berbisik, ini pasti kelakuan Nasar ini yang memberitahu semua. Tapi itulah perjalanan hidup kita. Kita semua saudara-saudara sangat mengenal Haji Indra Sandung Lubis. Bahkan saya secara pribadi berkawan dengan beliau sejak terbentuknya IPHI tahun 94. Mengapa ada IPHI? Waktu itu para pengacara senior yang tergabung di IKADIN yang boleh menjadi advokat pada waktu itu penyebutannya adalah para pemegang SK Menteri Kehakiman. Sementara waktu itu sebagian besar termasuk Haji Indra Sandung Lubis ini hanya memegang SK Pengadilan Tinggi yang disebut pengacara praktek. Maka timbullah gejolak yang para senior waktu itu, Pak Haryono, Mister Yap, Pak Maruli Simorangkir, Ero Tambunan, Payan Apul, Hakim Simamora, senior-senior ini secara pribadi juga saya kenal, termasuk Haji Indra Sandung Lubis. Dia mengatakan, Petrus kami mau keluar, mau bentuk Ikatan Penasihat Hukum Indonesia karena pemegang SKPT. Saya memang diajak, tapi karena waktu itu saya asisten dari Maruli Simorangkir, dia sekjen IKADIN, saya tetap di situ, tapi perkawanan tetap berjalan. Dia di PI, saya ikut IKADIN, bahkan sejak itu beberapa pekerjaan kami lakukan bersama. Ya, terakhir misalnya saya masih ingat, seharusnya Rohim ada di sini karena Rohim tahu. Sitor Situmorang, ya, tahu persis kami misalnya kasus Wakil Wali Kota Medan, betapa fairnya beliau berbagi duit. Bukan maksudnya menjelekan teman kita ini, kita semua di pengalaman ada hanya baginya tikung, dapat sekian bilang sekian, tapi almarhum itu tidak. Ya, ini kita fair aja lah. Di antara kita ini kan ngerti juga dapat 10 perak, ada. Almarhum ini tidak. Dia bilang, Petrus ada uang 700 nih, kita bagi berlima, ada Rohim, ada Sitor, saya sama siapa lagi, baginya fair, kerjanya pun fair. Prinsip dia jangan suap. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kita berhasil membela Wakil Wali Kota Medan itu Pak Ramli. Ancaman pidananya itu paling rendah 1 tahun. Saya masih ingat penyidik di KPK si Damanik mengatakan, Bang, kalau ancaman pidananya lebih rendah, mungkin kami kasih lebih rendah. Waktu itu Novel dan Damanik, Ambarita Damanik yang sekarang sudah keluar. Itu karena gaya-gaya almarhum yang fair. Ya, dia bilang kalian ini saya salah, tapi dia minta keringanan. Waktu itu belum ada istilah justice kolaborator, tapi dia terbuka mengarahkan Pak Ramli waktu itu. Inilah salah satu pengalaman saya dengan beliau saat-saat terakhir. Bahkan hobi dia apa saya tahu. Kami makan enak, biasanya dia bilang di Juanda. Petrus ketemu di Juanda, dia bisa makan ayam goreng yang garing itu bisa 1 piring habis itu. Kemana-mana saya dengan Rohim, Petrus kita ke Malang, ya, pelantikan ini itu. Itulah jadi makanya mengapa saya merasa kehilangan. Bahkan sekarang misalnya seperti kata Milano tadi, sahabat-sahabat almarhum itu akhirnya berteman dengan anak-anak semua karena memang kami tahu persis bagaimana almarhum itu pengorbanannya untuk organisasi.
dia bisa mengajak para pengacara, misalnya rakernas di luar negeri, itu biasa. Yang terakhir misalnya 2008 pembentukan KI. Ya, saya diajak Arno Gautama, Partai Sombing, Teguh Samudra, semua lah. Ya, waktu rapat-rapat, maaf nih, yang diantara kita ini kan susah keluarin uang kan, tapi almarhum bilang semua biaya dari dia. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Belakang saya dengar dia jual rukonya. Itu saya tahu almarhum. Maka sekali lagi, adanya KI ini juga karena peran almarhum. Makanya bagaimanapun juga teman-teman tahulah, saya ini bisa kemana-mana saja. Organisasi ini bentuk, ajak saya, Petrus kau ikut di Peradi ini, segala macam. Saya bilang enggak, saya tidak mau jadi apa-apa. Jiwa saya tetap sama almarhum Haji Indra Sanun Lubis. Yang sebenarnya saya bisa pindah kemana saya, tapi buat apa? Masa saya tinggalin almarhum, apalagi saya melihat keadaan sekarang ini, sahabat-sahabat saya sangat akrab dengan saya, termasuk ini Lubis ini. Saya sudah kangen sama dia. Apalagi perkumpulan begini, kebersamaan kita luar biasa. Saya dalam kedukaan, supportnya luar biasa. Sesudah kedukaan, bagaimana sahabat saya Pak Oka dari Bandung khusus datang nengok saya. Dari Cianjur dengan Ibu Presiden datang malam-malam, ngopi-ngopi, kita cerita ngalor ngidul keadaan sakit. Saudara Nasar juga. Nasar ini bukan saya baru kenal setahun 2 tahun juga. Semua sahabat yang saya kenal itu bisa berawal dari berseberangan perkara. Tapi bukan perkara kita, jadi perkara orang lain, kita kan tetap berteman. Bahkan Nasar ini sama-sama saya menagih atau dia menagih klien saya, uang tagihan kami bagi 2. Itu kejadian tahun 90 itu. Mall baru ada pertama itu di Kalibata. Saya lupa apakah saya yang ditagih, klien saya yang ditagih, atau saya menagih. Pokoknya dia bilang gini, Bang, kita damaikan, nanti kita sama-sama dapat duit. Nah inilah, sejak itu saya berteman dengan Nasaruddin Lubis ini. Jadi semua teman-teman yang ada di saya sekarang ini juga bukan tidak ada cerita. Sekarang saya bertambah teman lagi, ada Ustadz cucunya Haji Nawawi ini yang mendoakan saya. Terima kasih. Inilah kesaksian saya tentang almarhum. Bagaimanapun juga saya tetap bersama almarhum ya sampai akhir hayat. Diajak kemana-mana juga nggak akan saya pergi ya. Banyak organisasi yang mengajak, terus kau nanti pindah ke maaf nih Peradi ini jadi ini. Saya bilang buat apa? Saya di KAI aja juga ada kalanya ditugaskan juga saya nggak mau, kalau benturan juga. Jadi bukan saya mau apa? Karena begini, organisasi yang misalnya yang pecah-pecah ini kan karena bersumber dari konflik uang kan. Kalau kita kan enggak. Di KAI sumbernya uang dari kita, kalau ada dibagi untuk ongkosnya, bukan bagi untuk dihabiskan. Sekedar pengganti ongkos tiket ada. Tapi untuk memperkaya diri sendiri itu nggak ada kita di KAI. Itulah teman-teman, oleh karena itu silaturahmi kita seperti ini, acara seperti ini kita tetap teruskan, dan kesulitan kita, kebersamaan kita harus tetap kita jaga. Bagaimanapun juga sampai akhir hayat kita harus tetap di KAI. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Ibu Presiden KAI, adik dari almarhum Haji Indra Sanun Lubis. Yang saya hormati Pak Sekjen, para senior, Pak Oka, Pak Petrus, Pak Damai Lubis, Pak Nasaruddin, Pak Andi Irman Putra Sidin, dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada hari ini saya kira kita semua merasa berbahagia bisa berkumpul bersama, karena dalam beberapa waktu ini kita tidak sempat bertemu. Jadi hikmah pada hari ini kita datang ke tempat ini juga bisa melakukan silaturahmi antara kita semua. Pak Indra Sanun Lubis almarhum, satu kata saja yang bisa kita mencakup semuanya, bahwa beliau adalah orang baik. Itu saya kira kita semua merasakan itu. Saya kenal Pak Indra Sanun Lubis pertama kali pada tahun 96 di DPR RI. Pada waktu itu saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Itu pertama kali saya kenal beliau.
beliau ke DPR, dan pada waktu itulah saya baru pertama kali kenal dengan beliau. Tetapi satu hal yang kita amati daripada Pak Indra Sahnun Lubis, saya teringat ada sebuah hadis barangkali Pak Kiai, bahwa apabila seseorang meninggal maka ada 3 hal yang tidak putus amalnya. Yang pertama, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Milano, ada beliau. Adalah amal jariah. Habis mungkin baterainya. Barangkali Pak Ustadz saya bisa mengatakan bahwa beliau sebagai perintis KAI ini sebagai ladang beramal. Ya. Jadi advokat itu sebenarnya bukan hanya sekedar satu profesi, akan tetapi juga ladang untuk beramal. Oleh karena itu barangkali bisa kita katakan bahwa KAI ini adalah ladang beramal bagi Pak Indra Sahnun Lubis, dan tidak terputus amalnya apabila para anggotanya berbuat baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ada hal yang kita ingin rasakan, yang kita rasakan, bahwa KAI menurut saya, dan mungkin kita bisa sependapat, ada satu karakteristik yang sangat membedakan antara organisasi advokat KAI dengan organisasi advokat yang lain, yaitu karakteristik yang utama bahwa ada satu semboyan yang selalu didengungkan oleh Pak Indra Sahnun Lubis, bahwa jadilah advokat pejuang dan pejuang advokat. Oleh karena itu kita lihat bahwa militansi dari advokat KAI memang luar biasa, boleh dikatakan lebih lebih daripada organisasi advokat yang lain. Yang kedua, yang paling kita rasakan juga bahwa iklim persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan di dalam tubuh organisasi KAI sangat luar biasa dibandingkan dengan organisasi yang lain. Kita rasakan itu, dan itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Ada 4 hal yang menurut saya diwariskan kepada kita. Sikap yang diwariskan oleh almarhum Indra Sahnun Lubis saya singkat dengan PTUN. Yang pertama, beliau betul-betul merupakan sosok yang patriotik sejati. Patriot betul, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal menyerah. Yang kedua, di dalam iklim seperti bangsa kita sekarang ini, yang sangat kita rasakan bahwa beliau juga adalah pelopor toleransi, sangat toleransi kepada siapapun juga. Ya, oleh karena seperti persahabatan beliau dengan Pak Petrus, persahabatan beliau dengan siapa saja merupakan satu sikap yang perlu kita tiru, karena toleransi saat ini kadang-kadang menjadi masalah di tengah-tengah bangsa kita. Yang ketiga, bahwa beliau itu seorang yang betul-betul ulet, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak-haknya. Ya, saya ingat betul bahwa waktu kita KAI ini, saya dengan Pak Oka yang masuk tahun 2009 Pak ya, kita baru bisa disumpah 2015 kalau nggak salah ya, dan kita di situ bisa merasakan betapa uletnya seorang pejuang yang bernama Indra Sahnun Lubis. Itu kita pasti tahu semua. Dan yang terakhir yang saya rasakan, bahwa beliau adalah nasionalis sejati. Nasionalis sejati, beliau lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding dengan kepentingan pribadi dan golongan. Ini hal-hal inilah yang harus kita kita warisi, karena yang penting bagi kita bukan mewariskan organisasi saja,
Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah mewariskan nilai-nilai sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sehingga kita bisa menjadi advokat pejuang dan pejuang advokat yang memiliki sifat patriotik, tolerans, ulet, dan nasionalis. Saya kira ini sekedar dan harapan saya di bawah pimpinan Ibu Presiden KAI, kita senantiasa solid, kita senantiasa mengembangkan dan selalu memupuk rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, dan rasa persahabatan. Karena ini barangkali yang paling kita rasakan, bahwa persahabatan dan kekeluargaan serta persaudaraan itu sangat sangat penting bagi kehidupan kita pada saat-saat sekarang ini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak bisa juga. Wejangan Makasih Pak Sekjen. Saya sebenarnya belum mengenal beliau secara ini, tapi saya membaca banyak sejarah tentang beliau terkait dengan pernyataan-pernyataan beliau di berbagai media, karena dulunya saya seorang yang sangat memperhatikan beberapa tokoh-tokoh nasional yang berkiprah di dunia hukum maupun pemerintahan, sehingga banyak hal yang bisa kita petik dari situ. Nah, karena itu kegigihan beliau, ketokohan beliau, dan sekaligus sifat dan watak empati beliau yang sangat baik terhadap masyarakat, terhadap dunia hukum dan pemerintahan, dan khususnya terhadap roda penegakan hukum di Indonesia. Jujur memang nama beliau sangat harum di kalangan para muda dan generasi saya dan di beberapa generasi yang lainnya. Dan untuk itu sebagai hal yang sangat penting memang KAI dalam melihat dinamika yang ada sekarang ini, karena banyak perubahan-perubahan di era Pak Presiden yang terakhir ini, tentu hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum juga banyak yang perlu dibenahi, karena memang sekarang ini kalau kita perhatikan, karena saya seorang ahli kebijakan publik ya, jadi saya melihat antara hukum dan kebijakan publik itu seringkali Presiden dihadapkan oleh dua hal yang saling kontraproduktif gitu. Padahal itu sebenarnya dua hal yang saling jalan bersama. Jadi saling membenturkan. Misalnya ketika mau menaikkan harga tes PCR misalnya, atau menurunkan, tidak pernah mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang ada di situ, ataupun mau melakukan keputusan terhadap penanganan COVID, entah itu PPKM, entah itu PSBB, semuanya sering mengabaikan sisi-sisi hukum, sehingga banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dan disitulah kemudian sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Indra Sanun Lubis tentu di sini adalah bagaimana sebenarnya masyarakat itu cerdas, inovatif menghadapi situasi di mana hukum itu sering sekali diabaikan oleh para decision maker, kalau kita sebutnya 3P, yaitu pengusaha, pejabat, dan politisi, yang sekarang ini banyak dihujat, banyak dikritisi oleh masyarakat terkait dengan entah itu tes PCR, entah itu mengenai tes antigen maupun yang lain-lain, yang sekarang ini banyak sekali menjadi kegaduhan di masyarakat. Dan disinilah kemudian sebenarnya ketokohan dari Pak Indra Sanun Lubis itu bisa menjadi contoh ya, teladan bagi pengambil kebijakan, karena selama ini jujur kebijakan di Indonesia lebih bersifat kekuasaan, otoritas, dan selalu otoriter. Nah, disinilah kemudian yang kita lihat carut marut di dalam penegakan hukum di Indonesia, dan berbagai persoalan yang kemudian mendera kita semua. Akhirnya mau tidak mau KAI harus ikut berperan, dan saya lihat banyak tokoh-tokoh penting di KAI ini yang sudah banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara. Dan saya melalui media maupun berbagai sumber yang saya hadapi setiap hari, baik dengan kementerian maupun lembaga, termasuk DPR, dan belakangan juga soal isu-isu terkait dengan rancangan undang-undang yang saya terlibat di dalamnya, itu sudah
memang kita harus memperjuangkan, harus banyak beberapa hal yang kemudian memang banyak diabaikan, sisi-sisi di mana kepentingan masyarakat, kepentingan publik banyak diabaikan. Saya rasa dari pelajaran yang kita petik dari Pak Indra Sahnun sangat berharga, dan mudah-mudahan nanti bulan Mei ya Bu, mohon bukunya bisa selesai, bisa terbit yang kita sedang perjuangkan dengan Pak Agus dan timnya, ada Pak Herman juga, semuanya yang Pak Irwan, semuanya yang kita terlibat di dalamnya. Mohon bantuannya agar buku itu segera selesai, karena ini buku ini menjadi tonggak di mana kemudian nanti KAI Pak Indra Sahnun Lubis terutama dalam hal memberikan contoh keteladanan kepada generasi berikutnya. Nah ini yang karena dengan adanya buku itu nantinya bisa terdokumentasi berbagai aktivitas yang sudah dikerjakan maupun yang akan dilakukan ke depan mengenai KAI, sehingga KAI itu punya identitas, punya kebanggaan, sekaligus sebagai istilahnya itu spirit ya, spirit of life, spirit of quote gitu ya, dan semuanya adalah para senior-senior dan petinggi-petinggi Kongres Advokat Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih dalam kesehatan. Kita dapat bertemu muka, bukan lagi hanya di telepon saja. Insya Allah ke depan Indonesia bisa lebih baik. Terutama untuk acara hari ini, kalau tidak salah ini kebetulan Hari Pahlawan. Kita memperingati Hari Pahlawan karena abang kita juga salah satu pahlawan di advokat Indonesia yang ada di Indonesia ini. Beliau ini adalah penegak hukum. Beliau ini, kalau bisa saya cerita sedikit, 1900 hampir tahun 2000 lah ya, aku kenal beliau ini. Ya, pertama sekali saya berlawan sama dia, itu pertama sekali. Akhirnya lama kelamaan banyaklah cerita tentang abang ini. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini bahwa kita semuanya dari Kongres Advokat Indonesia masih solid, masih bisa bersyukur bahwa abang kita ini salah satu pendekar hukum di Indonesia yang selalu kita harus ingat. Karena saya juga kebetulan juga bisa dibilang murid beliau ini, hal-hal yang lain. Saya tidak banyak mungkin cerita bahwa hari ini saya sangat bangga bisa datang ke makam abang ini. Jujur saya kadang-kadang kalau saya pas lewat, saya pasti mampir ke sini. Banyak hal yang bisa saya ingat dari beliau ini. Kalau bukan beliau, Kongres Advokat Indonesia tidak ada. Itu harus diingat. Kalau bukan beliau, beliau adalah salah satu inisiator. Ada Bang Buyung, ada banyak semua, Todung Mulia Lubis semualah, Oce Kaligi semua. Tapi harus diingat, saya ini pelaku dengan kawan-kawan 2 tahun sampai Kongres Advokat Indonesia bisa terbentuk. Yang lain pada kabur. Yang ada cuma dia pasang badan. Tapi setelah kita mau kongres, pada datang semua. Saya tahu semua siapa yang datang. Tapi kita bangga mereka datang. Tapi harus diingat, tanpa dia Kongres Advokat Indonesia tidak ada. Kalau ada yang bilang saya yang didirikan, saya yang ini, saya yang maju, saya yang tahu. Jangankan duit, nyawanya diserahkan untuk KAI. Itu harus ingat. Oleh karena itu, saya memang jujur tidak terlalu aktif di KAI. Tapi jiwa dan hati saya tidak bisa dipisahkan dari KAI. Walaupun saya jujur nih, saya ini orang Ikadin. Jujur ya, saya ini orang Ikadin, basic saya. Sama orang IPHI dan sebagainya. Ada 3 KAI yang saya tahu. Pada faktanya. Tapi dalam hati tidak ada yang lain kecuali Indra Sahnun yang punya KAI. Tidak banyak saya mungkin bicara.
sekali lagi senior-senior saya, ada beliau ini Bapak yang lebih tahu. Insya Allah kita ke depan makin sehat, kita dapat bertemu lagi. Saya sangat bangga kalau saya diundang kemanapun KAI, saya harus datang. Kecuali KAI yang lain, saya nggak pernah datang. Ya, sebab nama saya juga ada di sana. Iya Kak, nama saya ada di sana. Tapi saya tidak pernah datang. Bukan saya yang datang, hati pun tidak mau. Itu masalahnya. Cukuplah. Luar biasa. Oleh karena itu, terima kasih untuk semuanya. Saya minta maaf, minta izin, tadi saya terlambat. Kebetulan rumah saya jauh, jadi makanya terlambat. Tapi hari ini saya bangga, kita semuanya ada di sini. Ada Pak Sekjen, ada Ibu Presiden, ada Dewan Penasihat, semuanya lah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Presiden dan tentunya para senior saya, Pak Sekjen, Pak Rusdi, Pak Oka, Bang Nazar. Saya hampir tidak bisa berkata-kata bahwa jasa almarhum Indra Sanun Lubis untuk kami tentunya para advokat muda itu sangat luar biasa, sangat inspiratif dan memberi kami semangat dan percaya diri. Sehingga sampai saat ini, sampai dengan almarhum tidak terasa sudah 4 tahun meninggalkan kita semua, saya tetap loyal dan setia di organisasi KAI. Karena perlu diketahui perjuangan, saya kebetulan UCA 3, saya mengalami beberapa ikut merasakan merasakan sama rekan saya Banua juga ya, kita ya, perjuangan bagaimana almarhum memperjuangkan kita semua ya, advokat yang lahir dari KAI untuk bisa disumpah, untuk bisa setara dengan advokat Pradi pada saat itu ya. Bagaimana strategi beliau, bagaimana perjuangan beliau, kita sama-sama ketahui lah. Saya rasa beliau juga walaupun sudah tidak ada bersama kita, tapi saya yakin sekali beliau bangga dengan solidnya KAI sampai saat ini. Dari para senior dan junior itu tidak ada batasan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan tadi, bahwa di KAI itu adalah keluarga besar, bukan organisasi yang siapa senior, siapa junior. Saya sangat merasakan kekeluargaan sekali di KAI, karena kebetulan Ibu Presiden, saya banyak dipercaya di beberapa organisasi, dan saya nggak pernah nemuin ya antara senior dan junior ada jarak di KAI. Dan perlu juga perlu diketahui juga bahwa saya bisa berdiri saat ini itu tidak terlepas dari bimbingan atau arahan dari almarhum yang betul-betul selalu memberikan kesempatan kepada para advokat muda ya, tanpa bermaksud menggurui. Betul-betul saya rasakan almarhum itu bahasa ininya mungkin mengemong ya, betul-betul mengayomi, merangkul para advokat muda untuk bisa menjadi advokat muda pejuang. Dan satu prestasi yang sangat saya banggakan adalah ketika beliau mendukung saya untuk merangkul para advokat muda seluruh Indonesia, baik itu dari KAI, dari Pradi, maupun dari organisasi-organisasi advokat lainnya, untuk membangun atau membentuk rumah yang namanya Himpunan Advokat Muda Indonesia. Beliaulah orang yang pertama ya mendukung, sehingga alhamdulillah Himpunan Advokat Muda Indonesia saat ini sudah berumur 7 tahun, Ibu Presiden, tetap solid, di mana di situ ada advokat muda KAI dan Pradi, tetap solid. Kami berorganisasi, tapi bukan organisasi yang mencetak advokat, tapi lebih kepada
ingin menunjukkan kepada dunia bahwa advokat itu hanya berseteru di persidangan membela kliennya, bukan berseteru karena berbeda organisasi. Ya, tapi kita tetap solid karena pada saat itu 2012 HAMI dideklarasikan dan almarhum juga datang pada saat itu. Urgensinya adalah melihat advokat KAI maupun Pradi ini sudah mohon maaf ya, sudah sangat tidak bisa sampai ke lapisan masyarakat pun menilai bahwa ini advokat mana yang benar, Pradi, KAI. Kalau di persidangan bukan berantem masalah pokok perkara, tapi berantem masalah kartu atau sumpah. Nah, berangkat dari situ saya merasa kalau yang junior ini juga pada berantem hanya mempermasalahkan kartu atau sumpah, apa kata dunia dengan profesi advokat, profesi yang mulia, officium nobile? Itu saya rasa sangat luar biasa ya, beliau tuh berjasa kepada kita semua, dan tentunya tidak bicara senior atau junior, beliau memperjuangkan hak kita sehingga kami semua anggota KAI dapat disumpah oleh Pengadilan Tinggi DKI, sehingga kita dalam bekerja membantu orang ya secara profesional, mencari nafkah buat anak istri itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin bahwa kebaikan-kebaikan almarhum itulah insya Allah yang menjadikan pahala tidak terputus ya, karena perjuangan beliau mati-matian. Kami kebetulan para junior juga ikut menyaksikan dan merasakan bagaimana beliau memperjuangkan KAI. Saya rasa itu Ibu Presiden dan para senior, hormat saya. Sekali lagi, sampai saat ini saya belum menemukan sosok ya seorang pemimpin advokat yang boleh saya katakan beliau adalah godfather-nya advokat. Dari saya cukup sekian. Kita semua yang saya hormati, pertama Pak Ustadz telah memberikan siraman rohani untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Presiden, Pak Ketua Dewan Penasehat Pak Rusdi Tahi dan Pak Oka yang hadir. Ada Dewan Kehormatan yang hadir pula, Pak Dami Lubis, Pak Yanto, Ibu Ningsi, Vice Presiden yang hadir, Pak Irman Putasidin, Pak Petrus dan lain sebagainya yang saya tidak sebut satu persatu. Anak beliau Pak Milano yang sangat dekat dengan saya sampai hari ini, yang beliau titipkan untuk kalau dia salah kau marah saja. Ada Dinda. Tentunya hari ini hari yang sangat berbahagia untuk kita semua, untuk kita merefleksi kembali apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dengan caranya kepada kita masing-masing yang hadir pada saat ini. Tadi Pak Rusdi sudah mengatakan bahwa beliau orang baik. Adi Sunan tadi sudah mengatakan bahwa beliau adalah bapak advokat. Tapi saya coba-coba menarik ke belakang, kenapa beliau itu baik? Baik itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipancarkan kepada umatnya. Karena umatnya sangat bersih hatinya, maka kebaikan itu bertakhta di dalam hati beliau. Sehingga itulah yang menjadi yang dibagikan kepada kita. Dalam saya izin, di dalam ajaran saya, Alkitab mengatakan bahwa antara terang dengan gelap itu tidak mungkin bersatu. Karena beliau adalah sangat terang, itulah Allah memberikan pancaran kebaikannya, dan juga kepada kita semua yang juga menurut saya baik, sehingga ini menjadi keluarga yang besar yang mempertahankan KAI ini sebagai suatu organisasi untuk kita semua dan melakukannya untuk kebaikan kemaslahatan umat. Saya tidak berpanjang kata, ada banyak hal yang sudah beliau katakan. Ada dua hal, kurang lebih saya 27 tahun mengenal beliau sejak saya sebagai ketua IPHI di NTT. Ada dua hal sifat yang setiap saat ketika saya bersidang atau menghadapi klien, beliau adalah orang yang sangat berani mengatakan kebenaran. Yang kedua adalah beliau adalah orang yang sangat murah hati. Murah hati adalah kedermawanan untuk melakukan dengan sikapnya menolong orang. Kedermawanan juga dalam sikapnya
untuk memberikan sesuatu yang dia tidak punyai, yang sudah Pak Petrus katakan, kalau bisa untuk kepentingan organisasi dia jual rumahnya. Hal ini barangkali menjadi refleksi bagi kita. Semoga kita semua yang hadir saat ini mengikuti jejak beliau. Terakhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Dari kenal situ, setelah itu ya kita orang kecil, dia orang gede, bisa lah tuh ya. Karena itu hanya persyaratan. Nama saya Ai. Entah dari mana beliau nelfon saya lagi tahun 2008. Beliau nunjuk, damai kau pakai Petrus ya. Nggak usah bayar kok, aku nanggung. Nah ini Pak Petrus. Ya, ini hadir juga Ketua Umum FAMI Bang Zenuri Mahroji SHMH. Bang, jadi kesannya gimana dengan Bang Indra? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya sebagai Ketua Umum FAMI, yaitu para advokat yang berani dan katakanlah handal, itu kami juga karena motivasi dari Bang Indra. Beliaulah yang membuat kami berani dalam berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan ketidakzoliman agar tidak ada rakyat yang dizolimi. Bagaimana beliau ada pahlawan kami, pahlawan advokat seluruh Indonesia. Makanya ketika dulu kami uji materi, kami panggil beliau, kami di depan para hakim bilang bahwa kami saksi pendapat ahli dari kami adalah beliau Haji Indra Lubis, tokoh advokat Republik Indonesia, dan para hakim pun sangat salut, bahkan hormat semua kepada beliau. Ya, dan juga saya terima kasih juga ini ada Mas Hakim juga, beliau cerdas, berani. Saya yakin kami sama karena motivasi dari Pak Haji Indra Lubis, Bang Indra, senior kami, abang kami, dan katakanlah kami selalu mendoakan beliau husnul khotimah. Amin. Dan jasa-jasa beliau yang tidak pernah kami lupakan. Amin. Insya Allah beliau sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.